Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita sekarang masuk ke bab ketiga. Judulnya, ayo jaga kehormatanmu. Nah, berarti ini suatu yang sangat penting bagi kita, bahwa setiap kita itu memiliki kehormatan yang harus kita jaga. Sinonimnya apa kehormatan? Harga diri atau nama baik. Nah, ini harus kita jaga betul-betul dalam hidup kita. Ya, apalagi kita sebagai seorang muslim, maka tidak boleh kita sembarangan mencoreng kehormatan diri kita, mencederai harga diri dan nama baik kita, tidak boleh. Apalagi harga diri, nama baik, kehormatan orang lain. Kalau punya kita saja harus kita jaga, maka punya orang lain harus lebih kita jaga juga. Nah, ini dalilnya, dengarkan, ikuti. Wa may yasta'fif. Belum kompak. Wa may yasta'fif. Yu'iffahullah. Wa may yasta'fif. Yu'iffahullah. Wa may yastagni. Yughnihillah. Oke, Ustaz ulangi dari pertama sampai selesai, kalian ulangi dari pertama sampai selesai. Wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastagni yughnihillah. Wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastagni yughnihillah. Oke, siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatan dirinya, dan siapa yang merasa cukup, Allah akan beri kecukupan. Nah, ini penting. Jadi konsep hidup kita ya sebagai seorang muslim, seorang hamba Allah, harus berusaha menjaga kehormatan diri. Kalau kita berusaha menjaga, Allah akan bantu untuk terus terjaga. Dan kalau kita merasa cukup dengan nikmat-nikmat yang ada, maka Allah SWT akan berikan kecukupan kepada kita. Jadi kita tidak lagi minta-minta mengemis kepada orang lain. Nah, terus ada berapa? Nah, masya Allah, bagus. Kalau mengemis kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW ke siapa? Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta sesuatu, minta langsung ke Allah. Kalau butuh pertolongan, minta tolong sama Allah. Jadi jangan cari-cari muka di hadapan manusia. Ya. Sekalipun itu adalah orang tua kita, sekalipun itu adalah ya orang yang dekat dengan kita, dia punya kekayaan, punya jabatan, tapi jangan pernah cari muka di hadapan manusia. Tapi cari muka, mengemis, memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus di dalam Islam ada berapa istilahnya? Penyebutannya ada tiga tentang kehormatan diri atau harga diri atau nama baik. Yang pertama adalah izzah. Izzah itu kemuliaan diri. Nah, ini biasanya berkaitan dengan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang bertakwa, apa arti takwa? Sering disampaikan kalau laki-laki sholat Jumat, khotib berwasiat untuk pribadi khotib dan kepada jamaah sekalian agar meningkatkan takwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna simpelnya takwa. Ya. Kapan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu juga bertambah kemuliaanmu. Ya. Tapi sebaliknya, ya, kapan seseorang dia menanggalkan ketakwaannya kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang hina, waliyadzubillah. Makanya di dalam surat Al-Hujurat, siapa yang hafal surat Al-Hujurat? Yang mana? Ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, perhatikan, kami ciptakan kalian itu ya dari laki-laki dan dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi ini sudah dikabarkan oleh Allah bahwa nanti manusia itu ada berbangsa-bangsa, ada bersuku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Tujuannya apa? Agar kalian saling mengenal.
bukan saling bertempur, ya, bukan saling bunuh-membunuh. Nah, ini yang disalahpahami oleh umat manusia. Lita'arofu harusnya saling mengenal, saling berbuat baik, tolong menolong, saling bertoleransi satu sama lain. Terus kata Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Dari sekian manusia yang banyak itu, yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Jadi ukurannya itu izzah, kemuliaan seseorang itu diukur dari ketakwaannya. Ya, semakin dia bertakwa, semakin dia mulia. Ini yang pertama izzah. Yang kedua apa? Muru'ah. Atau ini sudah jadi bahasa Indonesia, marwah. Nah, kalau muru'ah atau marwah berkaitan dengan tingkah laku kita. Jadi kita jaga tingkah laku kita, jangan sampai mencoreng harga diri kita, kehormatan diri kita. Ya. Terus yang ketiga apa? Ifah. Nah, ini berkaitan dengan perut dan berkaitan dengan di bawah perut. Kemaluan kan? Kemaluan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ifah, kehormatan diri. Jadi tidak boleh berkaitan dengan perut itu, kalian tidak boleh rakus, apalagi jadi orang yang minta-minta. Tuh, kalau ada orang yang suka mengemis, minta-minta, berarti dia tidak punya ifah. Ifahnya nggak ada berarti. Nggak punya malu dia, nggak punya kehormatan diri, harga dirinya nggak ada. Nah, di sini siapa yang suka minta-minta ke temennya? Kalau temennya bawa makanan, minta langsung begini. Tidak boleh. Tidak boleh. Ifahnya berarti kurang, nggak ada ifahnya kalau suka minta-minta. Ya. Kaedahnya gini, minta-minta tidak boleh. Tapi kalau dikasih diterima. Ya, jangan memulai dulu. Kalau dikasih terima, tapi kalau minta-minta lebih dulu jangan. Ini ifahnya berarti nggak ada. Dia nggak punya harga diri berarti. Apalagi sampai ngemis-ngemis. Ya. Mengis-ngemis. Oh iya. Itu apa yang viral itu? Apa namanya? Iya. Kasihan, kasihan. Astagfirullah. Malah dijadikan apa? Pekerjaan, profesi minta-minta. Ini tidak boleh. Hina orang seperti itu. Makanya kata Nabi, orang yang seperti ini mungkin di dunia dia bisa menipu banyak orang. Dia berpakaian lusuh, menampakkan diri miskin, nggak punya apa-apa, dia minta-minta, dia ngumpulin harta dengan minta-minta. Mungkin di dunia dia punya banyak kemudian. Kayak banyak di berita-berita ada pengemis-pengemis ternyata di kampungnya dia rumahnya kayak istana. Punya mobil, punya ini, astagfirullah. Nah, itu di dunia dia selamat begitu, tapi nanti di akhirat kata Nabi, orang yang di dunianya suka begini-begini minta-minta, nanti di akhirat dia datang tidak ada daging yang nempel di wajahnya, di tubuhnya. Tengkorak doang. Tengkorak doang. Iya, sehingga nanti dia ketahuan, wah ini nih dulu di dunia suka ngemis-ngemis nih orang, nggak punya harga diri, nggak punya kehormatan diri. Tuh, ini berkaitan dengan perut. Nah, yang keduanya berkaitan dengan apa? Ifah, dengan kemaluan. Waliyadzubillah, ini tidak boleh juga, ya. Jadi harus dijaga kemaluan kalian. Tidak boleh sembarangan, apalagi dilepas pergi kemana-mana. Tidak boleh. Emang dia punya sayap? Ya, tidak boleh. Maksudnya harus dijaga, ya. Dan maksudnya, saya perhatikan, menjaga kemaluan di sini juga menjaga sesuatu yang bisa mengarah kepada apa? Kemaksiatan yang berkaitan dengan kemaluan, yaitu zina. Wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Oke, silakan hafalkan.